Francisca nomor 24 dari kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang benua Australia, negara Jepang, negara Inggris, dan negara Mesir. Yang pertama tentang benua Australia. Benua Australia merupakan benua yang terkecil dan paling terakhir kali ditemukan di belahan bumi selatan. Penemuan benua Australia didasarkan atas pendapat Ptolemeus yang menyatakan adanya Terra Australis Incognita, yang artinya daratan selatan yang belum diketahui. Selanjutnya, pendapat Ptolemeus tersebut direspon oleh para pelaut Eropa dengan berpetualang ke daratan selatan itu. Adapun tokoh yang menemukan benua Australia, ia adalah James Cook. Pada tahun 1770, James Cook berhasil menemukan pantai selatan Australia. Dan pada tahun tersebut juga banyak orang-orang dari negara-negara Asia, negara-negara dari benua Eropa datang untuk membuat kehidupan di benua Australia. Secara astronomis, benua Australia terletak di antara 10 derajat lintang utara sampai 44 derajat lintang utara dan 113 derajat bujur timur sampai 154 bujur timur. Dan secara geografis, benua Australia memiliki batas-batas. Di utara dibatasi oleh Laut Timur, di bagian timur dibatasi oleh Samudra Pasifik, di bagian selatan dan barat dibatasi oleh Samudra Hindia. Wilayah Australia yang memiliki iklim tropis, yaitu di wilayah Australia Utara. Wilayah Australia yang memiliki iklim subtropis, yaitu di bagian barat daya Australia. Dan selanjutnya, dari pantai selatan dan pantai timur Australia memiliki iklim laut yang menerima hujan di sepanjang tahun. Di bagian barat Australia memiliki iklim gurun yang wilayahnya sangat kering. Flora yang umum dijumpai di Australia adalah pohon akasia, pohon ek, dan pohon eukaliptus. Fauna yang umum dijumpai di sana adalah kanguru. Kanguru merupakan hewan khas dari Australia dan merupakan ikon dari benua Australia. Selain kanguru, di sana juga terdapat banyak hewan berkantung lainnya seperti wombat, wallaby, koala, dan possum. Selain itu, di sana juga banyak ditemukan jenis burung emu, cendrawasih, kakak tua, merak, dan angsa hitam. Kesenian yang dapat ditemukan di Australia yaitu Laura Aboriginal Dance Festival. Festival ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada bulan Juni dan dilaksanakan di kota kecil Laura. Yang kedua yaitu Tugu Festival. Festival ini dilaksanakan 4 hari di Bon Voyage Resort. Yang ketiga yaitu bumerang. Bumerang merupakan salah satu senjata khas dari suku aborigin dan merupakan senjata lempar yang digunakan untuk memburu. Yang terakhir yaitu Didgeridoo. Didgeridoo merupakan alat musik khas dari Australia yang sudah berusia ribuan tahun. Alat ini memiliki banyak jenis suara tergantung cara memainkannya. Bentang alam. Australia merupakan benua yang paling datar di antara benua-benua lainnya di permukaan bumi ini. Sebagian besar wilayah di Australia adalah gurun dan plato. Adapun keindahan alam yang dapat dijumpai di Australia yaitu yang pertama Gunung Kosciuszko. Gunung Kosciuszko merupakan gunung yang tertinggi dan terbesar di Australia. Yang kedua yaitu Sungai Murai. Sungai Murai merupakan sungai terpanjang di Australia. Di daerah ini juga dapat ditemukan Danau Erie dan Danau Gander. Yang ketiga yaitu Great Barker Reef. Great Barker Reef merupakan terumbu karang terbesar di Australia dan bahkan terbesar di dunia. Selanjutnya,
Negara-negara di Australia. Australia merupakan negara persemakmuran Inggris yang bentuk pemerintahannya yaitu konstitusi kerajaan. Kepala negaranya yaitu Gubernur Jenderal. Kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Australia memiliki 6 negara bagian dan 2 wilayah teritorial Australia. 6 negara bagian tersebut adalah yang pertama Australia Selatan, ibu kotanya Adelaide. Yang kedua yaitu Australia Barat, ibu kotanya Perth. Yang ketiga yaitu New South Wales, ibu kotanya Sydney. Yang keempat yaitu Tasmania, ibu kotanya Hobart. Yang kelima yaitu Queensland, ibu kotanya Brisbane. Yang keenam yaitu Victoria, ibu kotanya Melbourne. Dan 2 wilayah teritorial yaitu Australia bagian utara, ibu kotanya Darwin. Yang kedua, teritorial ibu kota Australia adalah Canberra. Mayoritas agama di Australia adalah agama Katolik dan Kristen Anglikan. Walaupun sebagian besar penduduk di Australia memiliki kulit putih, namun nyatanya penduduk asli Australia termasuk ras Australoid dan suku aborigin yang berkulit hitam. Kedua yaitu negara Jepang. Negara Jepang merupakan negara kepulauan yang berbentuk kekaisaran atau kerajaan yang terdiri dari 4 pulau utama yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Negara ini sering disebut sebagai negara negeri sakura atau negara matahari terbit. Secara astronomis, Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai dengan 40 derajat lintang utara, dan di antara 128 bujur timur sampai dengan 149 derajat bujur timur. Secara geografis, Jepang terletak di daerah timur dari benua Asia dan terlepas dari kawasan Asia. Dengan batas-batas geografisnya yaitu di utara dibatasi oleh Pulau Sakhalin dan Laut Okhotsk. Di bagian timur dibatasi oleh Samudra Pasifik. Di bagian barat dibatasi oleh Laut Cina Timur. Di sebelah selatan dibatasi oleh Laut Jepang dan Selat Korea. Karena wilayahnya, Jepang memiliki iklim musim dengan perubahan musim yang jelas. Jepang memiliki 4 musim yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Musim semi ditandai oleh munculnya kuncup bunga plum. Musim gugur ditandai oleh gugurnya kuncup bunga plum dan munculnya kuncup bunga sakura. Musim panas ditandai oleh pohon-pohon yang kering, pohon-pohon yang hijau, dan suara serangga yang ribut. Musim dingin ditandai oleh turunnya salju dari langit dan biasanya pada bulan Desember. Jepang terletak di tepi barat dari Samudra Pasifik yang merupakan daerah cincin api atau Ring of Fire yang terdiri dari banyak gunung-gunung berapi. Setidaknya ada 197 gunung berapi yang tersebar di negara ini. Satu di antaranya adalah yang paling tinggi yaitu Gunung Fuji. Selain memiliki gunung berapi yang banyak, di negara ini juga sering terjadi gempa bumi. Hal ini diakibatkan karena Jepang terletak di antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Flora dan fauna yang umum dijumpai di Jepang yaitu yang pertama yaitu floranya diantaranya yaitu pohon kapur barus, bambu, beech, dan poplar. Hewan-hewan di Jepang terus berkurang karena wilayah hutannya yang tidak terjaga.
Dulu di negara ini dapat dijumpai babi hutan, monyet, serigala, dan lain-lain. Kondisi penduduk. 97% dari penduduk Jepang tinggal di wilayah perkotaan. Hal ini diakibatkan karena sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian. Sebab dari itu, banyak kota-kota di Jepang tumbuh dengan sangat pesat, seperti kota Tokyo. Kota Tokyo merupakan ibu kota negara Jepang dan terkenal sebagai sebagai kota pusat perdagangan internasional. Yang kedua yaitu kota Ginza. Kota Ginza merupakan kota pusat hiburan, bisnis, dan perdagangan. Yang ketiga yaitu kota Osaka. Kota Osaka merupakan kota pusat budaya, kota pusat tekstil terbesar di Jepang. Yang keempat yaitu kota Kyoto. Kota Kyoto merupakan kota pusat budaya dan perdagangan. Yang terakhir yaitu kota Nagoya. Kota Nagoya merupakan kota pusat industri pesawat terbang, lokomotif, dan lain-lain. Bangsa Jepang terkenal dengan kedisiplinan dan ketepat waktuannya, dengan berpegang teguh pada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, prinsip Busino. Prinsip ini merupakan prinsip yang mengajarkan semangat bekerja keras dan tidak pernah menyerah dalam bekerja dan belajar. Yang kedua yaitu prinsip samurai. Prinsip samurai merupakan prinsip yang mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu budaya Kaizen. Prinsip ini mengajarkan budaya kerja dengan kreatif, inovatif, dan produktif. Yang keempat yaitu prinsip Kaizen. Prinsip Kaizen merupakan prinsip yang mengajarkan kita untuk tepat waktu dalam bekerja. Adapun budaya-budaya di Jepang yaitu yang pertama No merupakan seni drama kuno yang pemerannya menggunakan topeng dalam berperan. Yang kedua yaitu kabuki. Kabuki merupakan seni drama boneka. Yang ketiga yaitu Chanayu. Chanayu merupakan penjamuan teh kepada tamu yang baru datang. Yang keempat yaitu Ikebana. Ikebana adalah seni menata bunga. Yang terakhir yaitu origami. Origami merupakan seni melipat kertas. Yang selanjutnya adalah negara Inggris. Negara Inggris merupakan negara di benua Eropa. Negara ini sering disebut sebagai United Kingdom of Great Britain and Northern, yang mencakup wilayah England, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Wilayah England, Wales, dan Skotlandia terletak pada satu pulau utama yaitu yang disebut Pulau Great Britain. Secara astronomis, Inggris terletak di antara 49 derajat lintang utara sampai dengan 61 derajat lintang utara, dan di antara 10 derajat bujur barat sampai dengan 2 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomisnya, Inggris memiliki iklim tropis. Dan karena keadaan alam yang dipengaruhi oleh lautan, Inggris juga memiliki iklim laut. Secara geografis, Inggris terletak di lapas pantai barat Eropa.
dengan batas-batas geografis negara Inggris secara administratif seperti di bagian utara dibatasi oleh Samudra Atlantik, di bagian timur dibatasi oleh Laut Utara, di bagian selatan dibatasi oleh Selat Channel. Flora dan fauna yang dapat dijumpai di Inggris adalah pohon ek, elm, horse, dan lain-lain. Fauna yang dapat dijumpai di sana adalah burung Raja Wali merah dari Skotlandia. Bentuk muka bumi. Jika dilihat dari reliefnya, negara Inggris terbagi menjadi dua, yaitu di bagian utara daerah pegunungan. Puncak tertinggi dari Skotlandia adalah Gunung Pennefish, yang merupakan puncak tertinggi di negara Inggris. Di bagian barat dan selatan, di bagian timur dan selatan adalah daerah dataran rendah. Dataran rendah ini membentang dari Benelux ke Jerman Utara sampai ke Polandia dan Rusia. Di daerah ini dapat dijumpai juga Sungai Thames yang membelah kota London dan bermuara di Laut Utara. Geologi. Beberapa jenis mineral yang tersedia di Inggris adalah timah, tembaga, dan seng. Dalam bidang perdagangan, Inggris mengekspor pesawat terbang, lokomotif, mesin pertanian, dan plat baja. Selain itu, Inggris juga mengimpor barang-barang seperti karet, kapas, dan minyak bumi. Kondisi penduduk. Orang-orang di Inggris sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama bangsa Celt. Bangsa Celt mencangkup orang-orang Scot, Irlandia, dan Wales. Yang kedua yaitu bangsa Jerman. Bangsa Jerman mencangkup orang-orang Anglo, Denmark, dan Norman. Bahasa yang resmi digunakan di negara ini tentu saja bahasa Inggris. Mayoritas penduduk di sana menganut agama Kristen. Dalam bidang seni, dalam bidang perindustrian, negara ini sering disebut dengan The Black Country. Adapun jenis-jenis industrinya yaitu industri kain wol, industri tekstil, industri sutra tiruan, dan industri gelangan kapal. Dalam bidang kebudayaan dan peradaban, negara Inggris sangat maju, baik dalam bidang pendidikan, seni, maupun teknologi. Seperti di negara Inggris, ada penemu korek api, dinamo, penemu lokomotif, mesin jet, dan lain-lain. Adapun kota-kota penting di negara Inggris yaitu kota London. Kota London merupakan ibu kota dari negara ini. Dan kota London juga dikenal sebagai kota pusat kebudayaan dan kota pusat politik. Yang kedua yaitu kota Leeds. Kota Leeds merupakan kota pusat industri mobil. Yang ketiga yaitu kota Coventry. Kota ini merupakan kota pusat industri berat. Yang keempat yaitu kota Glasgow. Kota ini merupakan kota pusat industri lokomotif. Yang terakhir yaitu kota Carlebury.
Kota ini merupakan kota pusat kota kuno di negara Inggris. Yang selanjutnya yaitu negara Mesir. Negara Mesir terletak di antara 25 derajat 25 derajat lintang utara sampai dengan 36 derajat lintang utara. Dan di antara 22 derajat bujur timur sampai 32 derajat bujur timur. Dengan batas-batas geografisnya yaitu di bagian utara dibatasi oleh Laut Merah, di bagian timur dibatasi oleh Laut Tengah atau Mediterania, di bagian selatan dibatasi oleh Sudan, di bagian barat dibatasi oleh Libya. Posisi Mesir menjadi sangat penting karena adanya terusan Suez. Terusan Suez tersebut memperpendek jarak antara negara-negara di benua Asia dan negara-negara di benua Eropa untuk ke Mesir atau sebaliknya. Terusan Suez tersebut diresmikan pada tahun 1869. Mesir memiliki iklim subtropis konvensional. Pada musim panas, udara di sana sangat panas, dan pada musim dingin, udara di sana sangat dingin. Bentuk muka bumi. Sebagian besar wilayah di Mesir merupakan gurun. Namun, ada juga bentuk muka bumi utama yang dapat ditemukan di Mesir, yaitu di wilayah yang pertama, Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai merupakan satu-satunya wilayah Mesir yang terletak di benua Asia. Yang kedua yaitu Gurun Arab atau Gurun Arabia. Daerah ini membentang dari daerah lembah Sungai Nil hingga ke Laut Merah. Yang ketiga yaitu Gurun Libya. Gurun Libya merupakan bagian dari Gurun Sahara. Yang keempat yaitu lembah Sungai Nil. Kawasan ini memisahkan antara Gurun Barat dan Gurun Selatan, antara Gurun Barat dan Gurun Timur, dan membentuk jalur sempit sepanjang 1250 km dari Sudan ke Laut Tengah. Yang terakhir yaitu delta Sungai Nil. Delta adalah endapan yang berada di muara sungai, biasanya berbentuk segitiga. Flora dan fauna yang umum dijumpai di Mesir yaitu pohon daerah kering dan subtropis seperti pohon lontar, palma, kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemara. Fauna yang umum dijumpai di sana adalah unta, kambing, dan keledai. Penduduk di Mesir sendiri terbagi menjadi 3 golongan, yaitu orang Nubian. Orang Nubian memiliki ciri-ciri kulit hitam yang umumnya ada di Mesir bagian selatan. Yang kedua yaitu orang Hanbin. Orang Hamid memiliki ciri-ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno. Yang ketiga yaitu orang Arab. Kebudayaan Mesir. Adapun peninggalan kuno yang terdapat di Mesir: piramida, Sphinx, Obelix, dan kuil. Sekianlah penjelasan yang dapat saya berikan pada hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.